Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Suci Hasanah, pada mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 2. Kali ini saya diamanahi untuk memberikan materi terkait dengan pengkajian keperawatan atau nursing assessment. Baik, kita mulai saja. Pengkajian adalah merupakan langkah pertama dalam memberikan asuhan keperawatan. Pengkajian ini menjadi hal yang sangat penting karena apa yang akan kita lakukan nantinya sangat tergantung sekali pada hasil pengkajian. Seorang pasien ketika dia mempunyai masalah, pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam hal ini, ada sesuatu yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Dan pengkajian ini merupakan hal yang harus kita lakukan, karena dengan pengkajian ini tentunya nantinya kita tidak akan melakukan kesalahan yang bisa membuat kondisi pasien kita bertambah buruk. Anda bisa lihat ilustrasi gambar di samping ini. Perawat, kalau dilihat dari gambar tersebut, ternyata memberikan cairan infus di mana cairan infusnya itu sudah kadaluarsa. Padahal sekarang 2011 di gambar tersebut ya tertulisnya, namun perawat ini memberikan cairan infus di bawah tahun 2011, bahkan jauh dari itu. Tentunya ini akan membuat kondisi pasien kita menjadi fatal tentunya. Nah, gambar ini lihat. Ini sebagai salah satu contoh. Ketika pengkajian tidak dilakukan dengan baik, maka akan terjadi suatu kesalahan. Pada gambar ini diilustrasikan seorang pasien yang bisa berjalan, tiba-tiba perawatnya membawakan alat bantu jalan yaitu walker. Sehingga pasien pun bingung, ini untuk apa? Perawatnya, oh ini saya perawatnya. Nah, tentunya menjadi kurang pas. Ini terjadi manakala pengkajian nantinya tidak dilakukan dengan baik. Perlu kalian ketahui bahwa perawat melaksanakan tugas-tugas keperawatan bukan hanya sebagai rutinitas kerja harian tanpa berpedoman pada dasar-dasar ilmiah dari tindakan itu sendiri. Kalau hal itu dilakukan, bagaimana perawat akan menjadi sebuah profesi? Padahal kita tahu bahwa perawat itu adalah sebuah profesi. Pengakuan keperawatan sebagai suatu profesi, sebagai profesi yang mandiri, maka perawat dalam bertugas selalu menggunakan pendekatan proses keperawatan. Dan pengkajian adalah langkah pertama dari proses keperawatan. Sebagai seorang profesional, maka dalam melakukan tugasnya harus menggunakan pendekatan ilmiah. Dan proses keperawatan merupakan pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan masalah pada area keperawatan itu. Berikut gambaran proses keperawatan. Langkah yang pertama adalah pengkajian. Gather data, bagaimana kita mengumpulkan data. Lalu yang kedua adalah analyzing, yaitu kita memformulasikan masalah keperawatan yang muncul hingga sampai munculnya diagnosa keperawatan. Yang ketiga adalah planning. Kita menulis rencana tindakan supaya permasalahan itu bisa diatasi, tujuan tercapai. Yang keempat adalah implementing, yaitu bagaimana kita melakukan tindakan yang sudah direncanakan. Langkah yang terakhir adalah evaluating, yaitu mengevaluasi dengan cara mengumpulkan data untuk mengidentifikasi sejauh mana tujuan sudah tercapai dan apakah perlu dilakukan terhadap perbaikan rencana sebelumnya. Nah, tahapan proses keperawatan ini adalah merupakan suatu siklus yang tidak berhenti sampai evaluasi saja, tetapi terus bersiklus, berputar. Dari hasil evaluasi ini kita juga akan mengkaji lagi
hingga akhirnya menganalisis lagi apakah masalahnya sudah teratasi ataukah belum. Kemudian membuat rencana lagi atau masih tetap dengan rencana yang sebelumnya, melakukan tindakan lagi, dan selanjutnya kita evaluasi apakah masalah sudah teratasi ataukah belum. Itulah siklus daripada proses keperawatan. Pengkajian keperawatan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Seperti halnya seorang dokter, mereka pun memiliki kompetensi untuk dapat melakukan pengkajian terhadap pasiennya. Pengkajian keperawatan dengan pengkajian dokter hampir mirip, tetapi masing-masing memiliki fokus yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, pengkajian keperawatan fokusnya adalah pada kebutuhan dasar manusia. Sekarang mari kita lihat apa sih itu pengkajian. Pengkajian, sebagaimana tadi sudah disampaikan, merupakan tahap pertama dalam proses keperawatan, yang merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Itu menurut Ear tahun 96. Dengan demikian, bila diperhatikan, maka proses pengkajian meliputi 4 kegiatan, yaitu koleksi data atau mengumpulkan data, kemudian data divalidasi, apakah memang betul adanya seperti itu. Setelah divalidasi, kemudian data diorganisasi supaya membentuk sebuah kesimpulan-kesimpulan nantinya pada saat kita akan melakukan analisis data. Dan tentunya pengkajian ini harus didokumentasikan. Tujuan dari pengkajian keperawatan untuk mengumpulkan data. Sehingga di sini, dengan pengkajian ini mengizinkan perawat untuk membuat penilaian tentang kondisi kesehatan pasien, yang pada akhirnya akan digunakan untuk proses keperawatan untuk menentukan data dasar pasien, fungsi normal pada pasien, dan adanya disfungsi atau resiko, serta kekuatan-kekuatan apa saja yang bisa dimobilisasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Melakukan pengkajian keperawatan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang perawat. Oleh karenanya, dalam melakukan pengkajian harus menggunakan berpikir kritis sebelum dia melakukan pengkajian terhadap data apa saja yang akan dikaji. Kemudian pengkajian harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka di sini menjalankan peran profesional sebagai seorang perawat dan bekerja pada level sesuai dengan peran kita, dan tentunya melakukan pengkajian menggunakan proses keperawatan. Pengkajian meliputi satu adalah keadaan darurat, yaitu situasi yang mengancam jiwa, di mana fokusnya adalah pada identifikasi masalah secara cepat dan bisa menggunakan penilaian mengikuti format atau mengikuti ABCD, yaitu A, airway, B, breathing, C, circulation. Yang kedua adalah terkait dengan berlalunya waktu atau proses. Dalam hal ini adalah terjadi setelah penilaian awal dan tergantung pada periode waktu. Dalam area keperawatan, format pengkajian bisa berbeda-beda. Misalnya, format pengkajian itu ada yang khusus untuk maternity, ada khusus untuk anak-anak, neonates, mental health, untuk family atau keluarga, community, gerontologi, dan juga untuk keperawatan orang dewasa. Pengkajian dilakukan berbasis data informasi yang komprehensif yang dapat Anda kumpulkan pada kontak awal dengan pasien untuk menilai semua aspek yang berkaitan dengan status kesehatan pasien. Pengkajian fokus adalah data yang Anda kumpulkan dalam hal ini untuk menentukan status kondisi tertentu pasien. Sebagai contoh misalnya pengkajian fokus di mana pasiennya adalah pasien gagal jantung.
Maka pengkajian fokus terkait dengan bagaimana fungsi jantung yang mengalami kegagalan tersebut terkait dengan tanda dan gejala yang dirasakan oleh pasien. Data yang kita kaji dapat meliputi data objektif dan data subjektif. Data objektif adalah data hasil observasi dan pengukuran. Biasa disebut dengan tanda. Misalnya, orang dengan gagal ginjal. Tanda yang diamati badannya bengkak. Tanda yang berikutnya berbau amoniak. Sedangkan data subjektif adalah data informasi yang hanya klien sendiri atau pasien sendiri yang rasakan dan dapat menggambarkan terkait dengan keluhannya. Atau seringkali data subjektif ini adalah data yang berkaitan dengan gejala. Misal, pasien dengan gagal ginjal tadi. Gejalanya apa? Pasien mengeluh sesak nafas, mengeluh merasa kelemahan. Pasien gagal jantung misalnya, pasiennya merasakan keluhan sesak nafas, dada sering berdebar-debar, dan lain-lain. Paham sampai di sini tentang bedanya data objektif dan data subjektif? Baik, kalau nanti Anda belum paham, silahkan gunakan forum diskusi yang ada di bawah ini atau pada pertemuan tentang materi pengkajian sebagai ajang kita berdiskusi. Dalam melakukan pengkajian, kita mengenal sumber data atau asal data. Asal data atau sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari klien atau pasien. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari selain pasien. Sebagai contoh di sini adalah data tentang keluarga klien atau data yang diperoleh dari keluarga klien. Lalu data laporan, misalnya laporan dari petugas kesehatan yang lainnya. Data hasil tes pemeriksaan laboratorium misalnya. Atau informasi dalam catatan medis saat ini dan sebelumnya, misalnya pasien dengan gagal jantung. Kita bisa melihat informasi di catatan medis sebelumnya, sebelum pasien saat ini didiagnosa menderita gagal jantung, apakah sebelumnya dia misalnya menderita hipertensi atau ada penyakit lain yang berhubungan. Contoh data sekunder yang berikutnya adalah hasil diskusi dengan petugas kesehatan lainnya terkait dengan pasien. Maka data-data tadi merupakan data sekunder. Sumber data, sebagaimana sudah disebutkan tadi, misalnya adalah klien, sumber data dari klien atau pasien. Sebagai contoh adalah keluhan utama pasien. Maka keluhan utama ini diperoleh dari pasien. Beda halnya dengan ketika pasiennya adalah anak, maka keluhan utamanya diperoleh dari informasi dari ibunya atau orang tuanya. Contoh sumber data yang diperoleh dari individu lain, misalnya dari keluarga. Sebagai contoh misalnya aktivitas apa atau kebiasaan apa yang biasa dilakukan oleh pasien yang keluarga ketahui. Catatan sebelumnya, misalnya tentang riwayat penyakit sebelumnya. Di catatan rekam medik pemeriksaan sebelumnya, sebelum pasien dinyatakan menderita suatu penyakit, itu biasanya terdapat catatan kesehatan sebelumnya atau riwayat penyakit sebelumnya. Lalu hasil konsultasi dengan dokter, ini juga merupakan sumber data. Hasil pemeriksaan diagnostik, misalnya hasil pemeriksaan USG, hasil pemeriksaan laboratorium. Ini jadi sumber data pengkajian juga. Lalu literatur yang relevan, ini juga bisa digunakan sebagai sumber data. Misalnya, pasien dengan post operasi pencakokan ginjal. Maka faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap hasil dari pencakokan ginjal?
literatur-literatur yang terkait sangat berguna sebagai sumber data untuk merawat pasien atau mengobati pasien. Karakteristik data. Karakteristik data pengkajian bisa bersifat satu lengkap. Sebagai contoh, ketika kita mengkaji pasien yang tidak mau makan, lalu kita mengkaji dan hasilnya klien tidak mau makan selama 2 hari. Di sini kita belum mengkaji apakah data klien tidak mau makan selama 2 hari itu hanya tidak mau makanan yang dari rumah sakit saja atau tidak mau makan secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah data yang bersifat akurat. Sebagai contoh, kalau dikaitkan dengan contoh yang sebelumnya, klien tidak mau makan selama 2 hari, maka ketika kita mengkaji yang dimaksud tidak mau makan selama 2 hari, apakah hanya makanan yang berasal dari rumah sakit? Ataukah makanan secara keseluruhan, baik yang dari rumah sakit maupun makanan yang bukan dari rumah sakit. Dan ternyata hasilnya memang pasien tidak mau makan, baik itu makanan dari rumah sakit maupun makanan yang bukan dari rumah sakit selama 2 hari ini, barulah data itu dikatakan data yang akurat. Atau contoh lain, klien selalu diam dan sering menutup mukanya dengan bantal. Lalu kita perawat berusaha untuk mengajak komunikasi, apakah memang benar pasien ini diam, tidak mau berbicara. Dan setelah kita berkomunikasi dengan klien atau pasien dan ternyata pasien tetap diam dan tidak mau menjawab, maka perawat dapat menyimpulkan pasien mengalami depresi berat. Nah, ini termasuk data akurat karena di sini perawat sudah memvalidasi data. Jadi kesimpulannya, kalau data akurat itu data yang diperoleh dari pasien selanjutnya divalidasi kembali. Apakah memang seperti itu ataukah bagaimana? Ada validasi dan ada klarifikasi. Yang ketiga adalah sifat data nyata. Sebagai contoh data nyata di sini, pasien mengatakan suhunya demam. Kalau demam saja itu kan belum nyata, karena kita belum ada pengukuran. Nah, setelah diukur ternyata suhunya memang menunjukkan suhu yang lebih dari normal, baru kita simpulkan memang pasien mengalami demam. Jadi suhu tubuh itu ukurannya jelas, itu adalah data yang nyata. Yang ketiga adalah data bersifat relevan. Sebagai contoh adalah catatan sesuai masalah pasien. Fokusnya pada keluhan dan observasi, tidak sekedar berkomunikasi. Jadi fokus pada keluhan pasien. Observasi juga fokus pada keluhan pasien. Maka hasil datanya adalah data yang relevan. Relevan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pasien. Lanjut pada metode pengkajian. Metode pengkajian atau cara melakukan pengkajian, Anda bisa melakukan pengkajian dengan cara observasi. Misalnya, Anda observasi terkait dengan pola pernafasan pasien. Sebagai contoh, apakah pola pernafasannya teratur ataukah tidak teratur? Yang kedua, dengan interview, dengan wawancara, menggunakan berbagai pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Misalnya pertanyaan terkait dengan lingkungan, terkait dengan kondisi fisik dan emosi pasien, terkait dengan spiritual pasien. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan pemeriksaan. Misalnya pemeriksaan fisik atau pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang. Hal yang harus kita pikirkan bahwa perawat bertanggung jawab terhadap dimensi perawatan kesehatan yang unik untuk setiap pasien. Terkait dengan diagnosa
dan perawatan yang didasarkan pada respon manusia terhadap masalah yang aktual maupun masalah kesehatan yang potensial. Dalam teori keperawatan yang disampaikan oleh Martha Roger menyebutkan bahwa when an apple is cut or the seed sits in the apple, we nurses see apples in the seed. Ketika kita memotong sebuah apel, maka orang akan melihat dari sisi potongan apel tersebut. Namun ketika seorang perawat yang melihat apel yang dipotong tadi, maka kita tidak hanya melihat sisi dari apel yang dipotong, tapi bagaimana dari setiap sisi. Kenapa demikian? Nah, begitulah pengkajian. Maka pengkajian itu bukan hanya melihat dari luarnya saja, tetapi kita harus mengkaji sedalam mungkin mengapa terjadi seperti itu. Apa tanggung jawab kita atau perawat dalam melakukan pengkajian? Tanggung jawab perawat dalam melakukan pengkajian yang pertama adalah mengenali masalah kesehatan pasien. Lalu yang berikutnya, dengan melakukan pengkajian, berarti bisa mengantisipasi komplikasi. Kenapa demikian? Karena dengan melakukan pengkajian yang baik, sesuai dengan apa yang dirasakan pasien, maka akan berdampak kepada rencana tindakan yang sesuai, termasuk rencana tindakan untuk meminimalkan komplikasi yang mungkin terjadi dari masalah yang dialami oleh pasien. Kemudian yang berikutnya, kita harus bertanggung jawab pada saat pengkajian, yaitu dengan melakukan tindakan untuk memastikan perawatan yang tepat dan tepat waktu. Artinya di sini bahwa dengan melakukan pengkajian, tindakan kita akan semakin bertanggung jawab, semakin dapat dipertanggungjawabkan. Karena dengan pengkajian berarti kita dapat memastikan perawatan yang akan diterima oleh pasien adalah perawatan yang tepat dan tepat waktu. Oke, silahkan mulailah Anda berpikir kritis dari apa yang sedang Anda pelajari. Oke, berikutnya tadi Ibu singgung tentang berpikir kritis ya, atau critical thinking. Sebelumnya mungkin Bu Tri sudah menyampaikan tentang ini. Ini hanya mengingatkan saja bahwa berpikir kritis dalam melakukan pengkajian itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi apa yang disampaikan pasien, dengan kita berpikir kritis, maka akan semakin valid lagi data yang diperoleh dan akan tadi berdampak semakin baik lagi asuhan keperawatan yang diberikan. Baik, kita lanjut. Di awal sudah disampaikan bahwa salah satu mengumpulkan data atau salah satu teknik mengumpulkan data adalah dengan wawancara atau interview. Nah, wawancara sendiri atau interview itu ada dua, yaitu wawancara secara langsung dan wawancara secara tidak langsung. Secara langsung berarti kita bisa langsung bertemu dengan pasiennya. Secara tidak langsung misalnya kita melakukan wawancara melalui keluarganya. Dalam kita melakukan wawancara, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan artinya kita belum melakukan wawancara ke pasien, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus meninjau, mereview medical record pasien. Kita lihat, kita baca medical recordnya atau rekam medisnya, apa sebenarnya yang sedang dialami oleh pasien. Ini sangat penting karena dengan demikian nantinya pertanyaan kita akan lebih terarah. Sebagai contoh, kita akan mengkaji pasien. Maka kita lihat rekam medik pasien. Pasien ini namanya siapa, usianya berapa, ya, atau identitasnya seperti apa secara umum. Kemudian kita lihat dia sakitnya apa. Contohnya seperti itu. Dengan kita tahu sakit yang dialami, maka arah pertanyaan kita nantinya mau seperti apa itu menjadi lebih jelas. Kemudian yang berikutnya adalah keep open mind. Buka
pikiran kita, mindset kita. Dan kita harus sadari diri kita. Kita itu sudah siap belum untuk melakukan wawancara? Ada masalah apa dengan diri kita saat ini? Jangan sampai kita sedang punya masalah, sedang marah, kemudian kita bertanya kepada pasien atau melakukan wawancara tanpa disadari bawaan kita yang marah itu bisa terlihat oleh pasien, dan itu akan membuat hal yang tidak nyaman untuk pasien. Kemudian yang berikutnya adalah pada fase persiapan kita harus mendapatkan atau mengatur bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian jaga privasi. Yang selanjutnya adalah tahap pendahuluan. Pada tahap pendahuluan, kita harus mengembangkan hubungan dengan pasien, lalu menjelaskan tujuan, konten, dan durasi, mau seberapa lama kita melakukan pengkajian. Dan kita yakinkan bahwa apa yang akan ditanyakan adalah merupakan sebuah kerahasiaan, tidak akan disampaikan kepada siapapun, disampaikan hanya dalam rangka untuk proses kesembuhan pasien. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan maintenance, memelihara wawancara kita. Ya, pada saat kita melakukan wawancara, kita harus memastikan bahwa wawancara ini akan berjalan dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah kesimpulan. Kita akan membuat sebuah kesimpulan dari hasil wawancara kita dan kita menjawab pertanyaan bila ada yang ditanyakan dari pasien maupun dari keluarga pasien. Selanjutnya adalah dalam kita melakukan interview atau wawancara, maka sekaligus kita harus mampu mendengarkan secara aktif. Untuk melakukan hal itu, kita bisa dengan cara pertama, perkenalkan diri dan jaga kerahasiaan. Lalu jelaskan tujuan kepada pasien. Apa maksud kita melakukan interview? Kemudian usahakan posisi kita itu sejajar dengan mata, sehingga kita bisa kontak dengan mata pasien. Jangan sampai Anda berada di posisi yang lebih tinggi dari pasien, sehingga alangkah baiknya Anda melakukan pengkajian. Ketika pasiennya tertidur, maka kita duduk di kursi. Lalu yang berikutnya adalah fokus dalam bertanya. Gunakan istilah-istilah yang bisa dipahami. Kita harus memfokuskan, meng-close, dan kemudian kita membuka pertanyaan. Lalu fokuskan kembali. Istilah asing hindari, dan hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Walaupun nanti pada keadaan tertentu kita juga harus mengkaji terkait dengan pribadi pasien, itu hanya untuk kepentingan asuhan keperawatan. Lalu jadilah pendengar yang aktif. Jangan sampai kita bertanya, lalu ketika pasien menjawab, kita abaikan jawaban pasien. Misal, ketika pasien menjawab, kita malah asik main HP sendiri. Lalu jangan memotong pembicaraan orang lain atau pembicaraan pasien di sini. Kemudian bersabar bila pasien kita atau klien kita mengalami blocking. Kemudian berikan perhatian penuh dan jangan tergesa-gesa. Bila perlu, lakukan dengan sentuhan terapeutik. Apa itu sentuhan terapeutik? Mungkin Anda sudah pernah tahu sebelumnya bahwa sentuhan terapeutik itu kita berikan sentuhan dengan tujuan untuk membantu kesembuhan pasien. Jadi bukan asal sentuhan ya. Lalu klarifikasi dan simpulkan dengan mengulang apa yang dikatakan pasien. Dalam rangka apa? Supaya data yang kita dapatkan adalah data yang akurat. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang pasien mengatakan, semalam saya tidak bisa tidur Oh, maksud ibu, semalam tidak bisa tidur? Apakah ibu tidak bisa tidur sama sekali? Atau ibu bisa tidur, hanya saja sering terbangun, atau mungkin tidurnya tidak lama? Itu contoh daripada klarifikasi. Kemudian baru kita simpulkan. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Hambatan selama berkomunikasi antara pasien dengan perawat bisa terjadi dikarenakan internal pasien atau klien sendiri dan juga bisa dari internal perawatnya.
Contoh di sini adalah dari internal pasien. Yang pertama, pendapat pasien atau klien berbeda dengan persepsi pasien atau klien. Yang kedua, cara bicara pasien atau klien atau penampilan yang berbeda-beda. Jadi apa yang disampaikan berbeda dengan penampilan kenyataannya. Lalu pasien atau klien dalam keadaan cemas atau nyeri, sehingga dia akan lebih fokus kepada dirinya sendiri, kadang mengabaikan lingkungan sekitar, termasuk mengabaikan pengkajian atau mengabaikan pertanyaan dari perawat. Kemudian klien atau pasien merasa tidak senang dengan perawat. Ini bisa berdampak hal yang kurang baik, sehingga akhirnya apa yang ditanyakan oleh perawat tersebut, pasien atau klien tidak menyampaikan dengan sejujurnya yang dirasakan oleh pasien tersebut. Yang berikutnya adalah hambatan komunikasi dari internal perawat sendiri. Dalam hal ini misalnya perawat berpikir suatu hal yang lain. Sebagai contoh misalnya menganggap pasien mirip dengan orang yang dibencinya. Sehingga ini akan menjadi suatu barrier perawat enggan misalnya untuk melakukan atau berkomunikasi dengan pasien. Yang berikutnya adalah perawat sedang merencanakan pertanyaan berikutnya, sehingga kadang terjadi blocking di situ. Oleh karenanya, sebaiknya sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa ketika kita akan melakukan komunikasi atau misalnya dalam hal ini melakukan interview bagian dari pengkajian, dari awal kita sudah merencanakan dengan sebaik-baiknya apa yang akan kita tanyakan kepada pasien. Kemudian perawat merasa terburu-buru. Dengan perawat merasa terburu-buru seringkali ditangkap oleh pasien. Sehingga persepsi pasien kadang merasa perawatnya ini menjadi kurang memperhatikan dirinya. Sehingga pasien atau klien pun jadi malas untuk menyampaikan apa yang memang benar-benar mereka rasakan. Yang berikutnya adalah perawat sangat gelisah atau menggebu-gebu dalam bertanya. Ini juga akan membuat pasien merasa tidak nyaman. Selanjutnya adalah hambatan yang bersifat dari luar atau eksternal. Ketika kita sedang melakukan pengkajian, misalnya dengan melakukan interview atau wawancara, terjadi suara yang gaduh dari peralatan pembicaraan atau dari peralatan lain, dari TV atau radio dan lain-lain. Tentunya ini akan membuat baik pasien maupun kita, perawat, menjadi kurang fokus pada saat melakukan wawancara. Yang berikutnya adalah kurang kerahasiaan. Misal, kita melakukan pengkajian yang sifatnya adalah pribadi di depan orang banyak. Sehingga alangkah baiknya ketika kita akan melakukan pengkajian, sebaiknya orang lain diminta untuk keluar dari ruangan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah faktor lain dari eksternal, misalnya ruangan atau tempat yang tidak memadai untuk berbicara. Sebagai contoh tadi, banyak orang di dalam ruangan tersebut. Kemudian yang berikutnya adanya interupsi atau pertanyaan dari staf perawat lainnya. Ini juga akan menghambat komunikasi antara perawat dengan pasiennya. Karena fokus pembicaraan atau kadang perhatian bisa menjadi terganggu. Metode pengumpulan data yang berikutnya adalah observasi. Observasi adalah suatu tindakan mengamati yang di sini bukan hanya mengamati dengan penglihatan saja, tapi mengamati dengan melibatkan banyak indera. Ada indera penglihatan, pembau, pendengaran, perasaan, dan juga rasa. Gambar ini memberikan ilustrasi kepada kita, mengingatkan kita bahwa sebelum kita melakukan tindakan, jangan sampai kita belum melakukan pengkajian keperawatan. Teknik pengumpulan data yang berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pasien ini akan sangat penting.
Pemeriksaan fisik bisa dilakukan dengan inspeksi, yaitu dengan melihat, mengamati, mengobservasi tadi. Lalu yang kedua adalah dengan cara palpasi, yaitu dengan sentuhan. Kita mempalpasi, misalnya pasiennya demam, kita sentuh dengan punggung tangan kita, memang demam atau tidak misalnya. Kemudian dengan cara perkusi, yaitu mengetuk. Nanti akan diajari bagaimana teknik mengetuk. Misalnya pasien mengeluh perutnya kembung, lalu kita coba ketuk perut pasien dengan teknik tertentu, sehingga akan terdengar bagaimana suara perut atau abdomen pasien. Yang berikutnya adalah auskultasi. Auskultasi ini teknik pemeriksaan fisik dengan menggunakan bantuan alat yang disebut dengan stetoskop. Misalnya kita akan mendengarkan bunyi jantung, maka kita gunakan stetoskop itu sebagai cara pemeriksaan fisik dengan auskultasi. Pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, bisa dengan cara head to toe, yaitu pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa juga kita melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan review sistem tubuh. Misal mulai dari sistem pernafasan, lalu sistem sirkulasi, dan selanjutnya. Atau bisa juga dengan menggunakan pola fungsi daripada kesehatan. Pada saat kita melakukan pengkajian, ada hambatan yang sering muncul. Di antaranya adalah ketidakmampuan perawat mengorganisir data dasar, atau kehilangan data yang telah dikumpulkan. Atau bisa jadi data yang dikaji ternyata tidak relevan, atau adanya duplikasi data, atau ada mispersepsi data, atau hambatan yang lain adalah data tidak lengkap, dan adanya interpretasi data dalam mengobservasi perilaku. Jadi diinterpretasikan, tidak langsung dituliskan apa adanya dari hasil observasi. Kemudian hambatan yang sering muncul juga adalah kegagalan dalam mengambil data dasar terbaru. Gambar ini mengilustrasikan bahwa ketika terlambat sedikit saja kita melakukan pengecekan, itu bisa berakibat fatal untuk pasien. Jadi memang benar-benar dalam memberikan asuhan keperawatan nantinya, termasuk dalam mengkaji ini, harus benar-benar berpikir kritis. Sebagai contoh misalnya, pasien mengalami perdarahan. Maka ketika kita melihat pasiennya masih sadar penuh, HB-nya masih tinggi, Anda jangan lalai, kemudian adem ayem, tidak memperhatikan atau tidak memonitoring atau tidak mengkaji lagi tentang sirkulasinya, tentang HB-nya. Karena itu bisa jadi adalah sebuah kompensasi. Ketika pasien berkompensasi, kelihatannya kondisinya masih baik-baik saja. Tapi ingat, setiap orang memiliki kemampuan berkompensasi yang berbeda-beda. Ada yang kompensasinya sampai mampu untuk waktu yang lama, tapi ada juga untuk waktu yang pendek. Sehingga sekali lagi pesan yang ada di gambar ini adalah terlambat sedikit kita melakukan pengkajian, maka bisa berakibat fatal untuk pasiennya. Dalam kita melakukan pengkajian, kita harus melakukan validasi data. Untuk apa? Kenapa kita harus memvalidkan data? Supaya data yang diperoleh akurat, sehingga hasil pengkajian ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan untuk memberikan asuhan keperawatan yang tepat untuk pasiennya. Pada saat kita akan melakukan validasi data, maka periksa ulang kembali data. Lihat perbedaan dalam data subjektif dengan data objektifnya. Misalnya pasien mengeluh demam, tapi ternyata suhu tubuhnya normal. Lalu kita lihat juga perbedaan dalam pernyataan pasien. Misalnya pasien mengatakan mulutnya pahit, tetapi pasien mengatakan nafsu makannya baik.
Kemudian, periksa ulang temuan abnormal yang tidak konsisten dengan data yang lainnya. Dan bila sumber data yang kita dapatkan tidak dapat diandalkan, maka perlu melakukan validasi. Bagaimana cara melakukan validasi? Validasi bisa dilakukan dengan menggunakan metode yang pertama adalah konfirmasikan keakuratan temuan yang abnormal. Lalu dengan klarifikasi. Contoh klarifikasi, pasien mengatakan, saya tidak nafsu makan. Lalu kita klarifikasi. Bapak mengatakan bahwa Bapak tidak nafsu makan. Kemudian bisa juga dengan verifikasi. Contoh, Bapak mengatakan tidak nafsu makan. Maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Tidak nafsu makan itu karena makanan dari rumah sakit atau yang seperti apa? Nah, misalnya seperti itu. Setelah kita mengumpulkan data, selanjutnya kita mengorganisasikan data, yaitu dengan cara mengelompokkan data untuk mengungkapkan pola dan mengidentifikasi masalah serta kekuatan klien, yaitu dengan menggunakan kerangka yang menyediakan sistem untuk melihat tadi pola dan identifikasi masalah serta kekuatan kliennya atau pasien. Kemudian menilai dan mengelompokkan data bisa didasarkan pada model sistem tubuh atau model medis, berfokus pada sistem anatomi, bisa juga head to toe, yaitu pendekatan sistematis mulai dari kepala sampai dengan kaki. Setelah kita mengumpulkan data, mengorganisasikan data, kemudian jangan lupa data yang kita kaji tadi selanjutnya didokumentasikan, ditulis pada format atau rekam medik yang sudah ada. Masing-masing rumah sakit biasanya memiliki dokumentasi hasil pengkajian yang bisa berbeda-beda, tapi prinsipnya adalah sama untuk mengkaji permasalahan pasien. Baik, demikianlah penjelasan tentang pengkajian. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Baik, kalau Anda masih bingung, ada pertanyaan, silahkan gunakan forum diskusi untuk materi ini sebagai ajang diskusi kita. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang format pengkajian yang biasa atau lazim dipakai untuk mengkaji konteks asuhan keperawatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.